Jadi intinya menurut saudara tadi keonaran itu adanya keresahan ya, keresahan dan sebagainya. Tapi kita tidak membahas di atasnya lagi karena di atas keonaran itu ada yang lebih anu lagi ya. Di atasnya itu ada kekacauan, di atas kekacauan ada anarki, di atas anarki ada anomi. Jadi ada tingkat-tingkatannya. Berarti keonaran itu artinya kegaduhan, keresahan yang paling bawah ya, yang paling bawah. Nah, bisa diberikan contoh dalam kasus ini. Saudara kan sudah membaca, sudah pernah ditunjukkan itu konten YouTube yang dimuat oleh terdakwa ini, sudah pernah melihat? Sudah. Saudara melihatnya di mana waktu itu? Di kantor Bareskrim. Kantor di Bareskrim diputarkan YouTube-nya. Saudara sendiri ada misalnya di HP pernah memutar sendiri konten YouTube itu? Ketika di rumah saya putar lagi gitu. Oh iya, karena penasaran diputar lagi. Karena apa sih sesungguhnya? Apa sesungguhnya yang ada di situ ya? Itu setelah memberikan keterangan atau sebelum memberikan keterangan? Setelah. Oh setelah ya, setelah memberikan keterangan. Dipanggil lagi kan. Keterangan kan berkali-kali. Oh berkali-kali. Berapa kali memberikan keterangan di Bareskrim? 3 kali saya dipanggil. Sekitar bulan berapa itu? Bulan November. November ya, bukan Oktober. Setelah Supermarket baru sudah apa yang menurut Pak Abdi yang paling sudah memahami terus ditanyakan. Oh gitu, ditanyakan ya. Nah, waktu itu saudara ditanya, ada tanya jawab, dicatat, diketik gitu ya. Diketik, notulennya. Iya, ada notulennya. Nah itu yang pertama tadi sepintas saudara lihat ada video YouTube ya. Di sana ada orang podcast istilahnya, wawancara gitu ya. Ada 1-2 orang wawancara, intinya itu tentang apa yang saudara tangkap di sana, tentang apa itu wawancaranya, tentang apa? Ya, wawancara antara 2 orang dan disebut itu GN dan BT disebutnya pakai inisial. Jadi di situ mengisahkan menurut saya itu satu percakapan yang biasa. Coba mic-nya dia Pak, biar terdengar nanti ini. Ya. Jadi sebenarnya percakapan biasa menurut sosiologi itu kan interaksi saja. Interaksi antara GN dan BT dalam konteks adalah menyampaikan satu informasi yang sebenarnya masih berbau kritik awalnya itu. Mengkritik gitu ya, berbau kritik ya. Awalnya kritik. Kalau kita sosial nyebutnya kritik sosial sebenarnya. Kritik sosial. Kritik sosial. Kemudian karena tendensius akan menyangkut palsu gitu kan, nyangkut ini pokoknya bohong ini. Nah ini kemudian ada melawan hukumnya jadinya gitu, kritiknya jadi masuk ke ranah hukum, ke keonaran, ranah hukum, dan kemudian ada masuk hate speech itu ujaran kebenciannya. Begitu. Nah jadi percakapan yang awalnya saya anggap itu biasa karena banyak yuk kasus yang namanya orang berpodcast itu. Saya sendiri juga berkali-kali jadi narasumber podcast gitu. Nah itu menyampaikan, ketika kemudian menyampaikannya ini saya melihat ada semacam out of control gitu ya, lepas kontrol karena menyampaikannya itu kalau dalam pengertian hukum itu kan di muka umum ya, ini walaupun itu sifatnya podcast tapi itu di muka umum. Nah kalau sebenarnya hanya percakapan pribadi di kamar nggak direkam ya nggak ada masalah gitu ya kan. Orang Jawa itu ngerasani gitu ya, tidak apa-apa itu. Tapi ini kemudian menjadi masalah hukum karena kemudian ada aturan hukum yang kemudian mengait ke situ gitu. Penyiarannya disiarkan ke media sosial. Betul, menyebarkan. Sehingga kalau di media sosial itu kan dilihat orang banyak. Betul. Kan bisa kalau di media sosial di situ kontennya YouTube ya. Di situ kan bisa dilihat siapa yang melihat, yang watch berapa, yang like berapa, yang komen berapa, itu di situ. Berarti ada masyarakat netizen ya, istilahnya masyarakat. Netizen. Masyarakat dunia maya ya. Itu. Nah itu kalau menurut saudara keonarannya di mana? Kalau yang sekarang ini yang untuk dakwaan yang pertama. Kalau keonaran yang mulia itu di dunia maya itu cukup pro kontra. Jadi kalimat komentar-komentar itu sudah kategori kegaduhan di dunia maya. Nah makanya di situ ada teori dalam sosiologi media namanya. Sosiologi media itu sosiologi yang hukum yang berkembang karena adanya media. Ya kalau bahasa orang pidana jadi munculnya ITE gitu ya. ITE jadi ini media. Jadi mengkaji mengenai media. Nah itu netizen ini biasanya kalau sesuatu itu menarik
atau istilahnya isunya itu strategis, atau isunya juga tidak hanya kalau politis sih terlalu ini ya. Maksudnya isunya itu menarik perhatian gitu, menarik perhatian, itu jadinya rame. Ada yang setuju, ada yang setuju, nggak, komentarnya jadi macam-macam. Kemudian apalagi yang disidangkan adalah mengenai Pak Jokowi, Pak Presiden, kan ijazah Pak Presiden itu sesuatu yang orang melihat dulu ini Pak Presiden ijazahnya. Nah, ini menarik perhatian lah. Menarik perhatian lah. Saya minta saksi menyampaikan dengan serius, tidak ada selingai yang kayak Yon. Sebentar, ya. Ini saksi kan sesuai keahliannya. Silakan dilanjutkan saksi. Ya, polisi yang mulia. Saya hanya menyampaikan menurut ilmu pengetahuannya. Sesuai ilmu saudara saja. Ya memang mungkin gayanya seperti itu. Gaya nggak mungkin ngomong nggak bercanda berketawa. Menghadap ke sini aja, menghadap ke majelis saja. Saksi jangan menghadap ke yang lain-lain, biar kami yang menilai. Jadi di situ kemudian saya melihat ada kecenderungan kemudian saling berlempar balas kan. Muncullah di situ bahasa-bahasa yang di dalam komentar-komentar netizen itu kan, jadi netizen ini dalam pengertian sosiologi itu adalah ini sebenarnya individu yang tidak susah diidentifikasi karena sifatnya dia maya. Jadi dalam sosiologi itu kan studinya ada individu, ada kelompok, ada komunitas, ada di atasnya masyarakat, yang terakhir adalah bangsa dan negara. Gitu. Nah, ini kategori netizen ini bisa dikatakan individu juga bisa, dikatakan sebagai komunitas juga bisa, dikatakan sebagai kelompok juga bisa, karena sifatnya anonim, gitu. Anonim. Jadi pengertian sosiologi dia adalah interaksi anonim, karena orangnya nggak jelas siapa orangnya. Berbeda kalau ini kan tatap muka langsung, karena ini dunia maya. Begitu yang. Jadi intinya saudara jelaskan tadi, keonaran di dunia maya itu cukup di dalam komen itu ada yang pro dan kontra. Iya. Itu sudah cukup menggambarkan adanya kegaduhan. Ya, kegaduhan tadi kan inti dari keonaran tadi kan meresahkan dan kegaduhan. Ya. Itu intinya ya untuk keonaran. Nah, selanjutnya selain keonaran menyebabkan keonaran dalam dakwaan juga dan ada penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, dan antar golongan. Nah, ini kalau menurut keilmuan saksi di bidang sosiologi, ini dimaksud apa ini? Istilah menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian, permusuhan atau kelompok permusuhan individu antar individu ataupun kelompok masyarakat berdasarkan sara. Iya, jadi penjelasan sosiologi itu yang pertama bahwa ada tindakan komunikasi secara sengaja ini kalau di bahasa situ kan sengaja dan tanpa hak di pasal 28 itu. Nah, oleh sosiologi itu dipahami sebagai itu sadar dilakukan. Jadi sadar dilakukan oleh orang yang bersangkutan, oleh pelakunya, kalau bahasa sosiologinya punya pelaku gitu. Jadi secara sadar itu dilakukan. Kemudian tanpa hak itu sosiologi melihatnya itu sebagai nggak ada yang menjadi dasar dia mengatakan seperti itu, ya dasar legitimasinya dari mana mengatakan bahwa informasi yang didapat mengenai jasa palsu itu dari mana dia tahu, itu kalau sosiologi itu. Nah, kemudian individu dan kelompok itu menunjukkan itu adalah bisa pengertian itu individu dan kelompok itu pengertian sosiologi, itu kan istilah terminologi sosiologi yang dimasukkan dalam undang-undang ITE. Nah, jadi di situ pengertian adalah menyebabkan rasa tidak suka, rasa memusuhi, rasa hasut, provokasi,
dan pada ujungnya juga ada rasa juga mengadu domba. Itu Pak. Karena adu dombanya ini pengertiannya adalah karena pro kontra tadi gitu loh. Pro kontranya itu berarti berusul kepada pengertian adu domba. Jadi domba itu bukan pengertian terus ya antar langsung permusuhan, pukul-pukulan. Bukan. Dan itu. Jadi karena sosiologi itu kan ilmunya ya interaksi aja, dia interaksi sosial. Tidak harus terjadi kontak fisik. Oh, tidak. Tidak. Itu nah kemudian di situ ada masyarakat tertentu itu yang masyarakat yang karena ini disebut ada muhakalah atau Islam ya berarti di itu masyarakat Islam kan Muslim ya muhabalah ya maaf saya kan bukan ahli agama saya kan orang sosiologi bahasanya beda ya boleh nggak apa-apa kemudian di situ ada apa namanya ya menurut saya ada ketersinggungan kan ada masalah tersinggungan menggunakan itu untuk sumpah kan itu untuk sumpah bahwa ijazah hasil Pak Jokowi itu benar bohong gitu Pak ya kemudian masyarakat tertentu Islam kemudian berdasarkan cara ini kan karena situ ada agama Islamnya tapi juga ada ini antar golongannya karena kalau suku itu jelas agama jelas yang nggak sulit itu adalah antar golongan ini mengacu pada putusan MK nanti itu teman-teman pidana yang menjelaskan ya kalau saya dari sosiologi saja karena itu terbatas ilmu saya kalau sampai ke pidana dalam tapi isinya dalam putusan PU7 itu bahwa memang yang namanya antar golongan itu tidak semata-mata entitas yang hanya suku agama tapi lebih luas dari itu gitu yang mulia. Jadi berdasarkan syarat itu cukup mewakili misalnya salah satu unsur agama saja bisa atau unsur suku misalnya suku Jawa dengan suku suku Dayak itu bisa mewakili ya itu yang dimaksud ini kemudian ini tantangan juga penyebar luasan kabar atau berita yang mengandung unsur kebohongan. Kebohongan apa dimaksud dengan kebohongan? Unsur kebohongan dalam suatu pemberitaan atau berita yang disampaikan lewat media sosial. Ya, bohong itu kalau sosiologi itu memahaminya itu tidak berdasarkan faktanya, atau kalau informasi menyesatkan, cukup menyesatkan, berita itu menyesatkan, jadi berita bohong. Berita bohong adalah berita yang menyesatkan karena tidak sesuai faktanya. Itu kalau kaitan dengan ini tentu kemudian kasus, ya ini kan otomatis publik itu melihat apa faktanya benar nggak seperti itu. Kalau misalnya itu bohong, berarti apa selama ini Pak Presiden mulai biar jadi wali kota sampai ke presiden kan itu sudah diverifikasi oleh lembaga yang berwenang gitu loh yang berwenang tapi tidak bisa berarti bahwa apakah itu pasti benar ya tentu namanya lembaga ini kan sifatnya mendasarkan pada aturan ya pada aturan yang sifatnya nggak mutlak absolut benar juga enggak bisa saja salah ya. Tapi kita juga harus memahami bahwa itu lembaga yang berwenang ya kayak yang berwenang mengatakan dia asli benar ya sudah aslinya yang bersangkutan Pak Jokowi ini kemudian jadi lolos presiden itu aja juga cukup bahwa itu tetapi di kaitan ini juga ada penjelasan dari guru-guru SD yang saya ada beberapa yang sampai ke saya dari ini kan penjelasan dari kepala sekolah, guru SD, kemudian ada juga SMP, SMA itu. Iya nanti giliran saudara nanti sabar dulu nggih Pak Bambang. Biar saksi bercerita dulu ini saksi ahli bukan saksi fakta biar cerita dulu nggih. Ya nyun sewu karena saya hanya berdasarkan yang dikasih penyidik ya. Jadi kan sebenarnya kan data yang bersama penyidik. Saya tidak tahu ini karena bukan kewenangan saudara lah. Iya. Sebentar sabar dulu ya. Sabar dulu. Biar saksi kita tanya dulu. Nanti ada giliran saudara untuk menanggapi ya. Jadi intinya tuh ya mengenai itu. Nah, kemudian dari
seluruh rangkaian cerita yang saudara tangkap dari konten YouTube yang disampaikan oleh penyidik Barreskrim itu kan terus ada beberapa, saudara mendengar nggak? Ada nggak akibat dari konten YouTube itu yang saudara dengar sendiri lah, misalnya ini kalau sudah bukan fakta, ini fakta ya. Saudara melihat nggak adanya keonaran dimaksud saudara sampaikan tadi? Keonaran dalam arti di dunia maya itu sudah gaduh gitu, ada saling pro dan kontra komentarnya, komennya ada yang setuju, ada yang tidak setuju, atau ada yang merasa keberatan. Ada misalnya saudara pernah mendengar adanya demo-demo ya, itu kan nanti apakah demo ini termasuk keonaran, kekacauan atau yang mana kan gitu. Ada demo-demo di Mabes Polri, atau adanya beberapa kumpulan alumni atau ikatan guru di Surakarta ini yang melapor ke Polresta mengenai keberatan terhadap adanya ini. Itu menurut saudara bagaimana ini? Menurut pendapat saudara? Ya, terima kasih yang mulia. Jadi kalau apa yang ada demo-demo, kemudian adanya keberatan-keberatan, itu dalam sosiologi kategorinya adalah keresahan. Nah, keresahan itu masuk kategorinya keonaran. Itu karena kan tadi saya jelaskan apa definisi keonaran. Nah, jadi di situ apa keberatan para guru demo ditunjukkan demo tanggal 29 September kalau nggak salah, di situ ada demo lagi tanggal 3 Oktober juga di situ. Kemudian ada surat-surat keberatan dari guru apa-apa gitu ya, saya diperuntuk nah itu saya anggap itu sudah, menurut pendapat saya itu sudah cukup mewakili adanya keresahan itu kan berarti kalau nggak ada resah kan ya ngapain orang lapor itu. Jadi ada sesuatu yang berat, apa sesuatu yang menurut si pelapor ini sesuatu yang mungkin tidak benar atau menyinggung perasaan atau juga merugikan nama baik. Misalkan nama baik sekolahnya kan, nama baik tempat dulu ini apa Pak Jokowi belajar misalnya, ya itu kan jadi otomatis kan menimbulkan keresahan. Pertanyaan kenapa, apa benar saya sekolahnya begini, apa begini, benar nggak sekolahnya di sini kan? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan itu kan itu namanya keresahan. Jadi keresahan ini kan bagian dari unsur keonaran tadi ya, masuk kategori keonaran ya.